Wow, oke. Ya kalau berbicara tentang proses, saya setuju banget bahwa ya sometimes hidup ini ya kita harus terbentur, 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 baru terbentuk. Dan benturan terbesar yang pertama kali saya hadapi itu tahun 98 ya. Pada saat itu kan sebenarnya ada krisis di Indonesia, ada krismon, ada kerusuhan, dan pada saat itu yang mengubah hidup saya. Bagaimana akhirnya seorang anak yang awalnya lahir, tinggal dan besar di Tanjung Priok, nggak pernah kepikiran bakalan sekolah di luar negeri, punya bisnis sendiri, apalagi punya bisnis di luar negeri gitu. Tapi tiba-tiba semuanya harus berubah. Tapi disitulah mungkin saya bisa melihat bahwa seringkali hidup ya seperti itu ya. Hidup itu kan selalu bisa memberikan kita kejutan yang indah, tapi lewat sebuah musibah. Ya, gara-gara kerusuhan 98, waktu itu saya baru lulus SMA usia 18 tahun, dan akhirnya ya udah saya punya kesempatan untuk melanjutkan kuliah saya ke Singapura pada saat itu. Bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, ya tapi karena pada saat itu pemerintah Singapura mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta, ya udah akhirnya karena nilai saya cukup baik, ya saya mulai merantau di sana. Dengan hutang ratusan juta, akhirnya saya memulai hidup saya yang baru di sana. Tidak mudah karena Anda harus bayangin bukan Mary Riana tuh bukan kayak begitu lahir langsung semangat, pasti bisa, optimis gitu ya, kuat, tangguh. Enggak, namanya juga anak remaja ya kan, masih labil. Beda gitu. Jadi hidup dengan keterbatasan itu tidak mudah. Keterbatasan uang, keterbatasan bahasa, sendiri, merantau gitu. Nah, tapi mungkin disitulah saya sungguh-sungguh belajar bahwa ya kadang kita tidak bisa mengendalikan apa yang hidup berikan kepada kita. Kadang mungkin kita merasa bahwa kita nggak punya kekuatan untuk bisa mengubah keadaan. Ya, tapi di saat kita nggak punya kekuatan untuk mengubah keadaan, mungkin sebenarnya keadaan itulah yang sedang berusaha untuk mengubah kita menjadi lebih tangguh, lebih kuat. Ya, dan akhirnya ya singkat cerita dari situ ya again ya nggak mudah, sedih, kecewa, tapi akhirnya saya berusaha untuk bisa mengubah dan memberanikan diri untuk bermimpi besar. Jadi ketika saya ulang tahun ke-20, saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, nggak mau lagi marah-marah, kesal, menyalahkan keadaan, nggak mau lagi mengasihani diri saya sendiri. Dan disitulah saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah punya kebebasan finansial, saya harus sudah bisa bayar hutang saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Dan saya janji pokoknya suatu hari nanti kalau saya kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Gitu. Jadi berawal dari sebuah mimpi itu, saya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup saya mengambil tanggung jawab penuh atas kegagalan saya dan juga kesuksesan saya, dan saya maju gitu untuk mulai melangkah kepada sesuatu yang ada di depan saya. Itu bukan terjadi sekali, sehari tiba-tiba dapat wangsit terus berubah ya. Terjadi dalam proses selama 2 tahun. Jadi tadi kan umur 18, tapi ketika saya berani memutuskan untuk berani bertanggung jawab atas hidup saya, berani bermimpi besar, itu di saat ulang tahun saya ke-20. Jadi 1,5 tahun pertama prosesnya itu ya again yang kayak tadi, sedih, merasa hidup ini nggak adil, kenapa begitu saya lulus SMA harus ada kerusuhan, kenapa saya harus pisah dari orang tua saya, kenapa teman-teman yang lain bisa makan enak di kantin, sedangkan pada saat itu saya harus susah-susah, ngumpet-ngumpet, makan roti di toilet, karena keterbatasan biaya dan saya malu gitu kan, saya nggak mau ngasih tahu kesusahan saya gitu. Nah tapi ya again, disitulah butuh waktu hampir 2 tahun untuk saya menyadari, mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti ini? Mau sampai kapan kamu menyalahkan keadaan? Mau sampai kapan gitu? Dan disitulah akhirnya saya sadar dan akhirnya saya mengubah cara pandang saya dan mengambil tanggung jawab penuh atas hidup saya. Dan disitulah saya memutuskan untuk enggak fokus dan terjebak dengan keadaan. Karena seringkali kalau kita berada dalam sebuah keadaan yang tidak baik, kita ngelihat kiri, aduh susah. Kita ngelihat ke kanan, aduh nggak punya. Kita mau maju ke depan, aduh nggak bisa apa-apa. Gitu. Seakan-akan nggak ada yang baik. Tapi saya memilih untuk tidak fokus kepada keadaan, tapi fokus kepada masa depan. Keadaan saya mungkin tidak baik, tapi masa depan saya percaya jauh lebih baik daripada keadaan saya sekarang. Gitu. Jadi itu sih yang saya berusaha untuk mengalihkan perasaan dan semangat saya dan fokus kepada ada yang di depan saya gitu. Bukan berarti begitu saya punya mimpi, terus tiba-tiba, semua hidup jadi indah, bangun pagi matahari bersinar gitu kan, terus tiba-tiba dapat rezeki, enggak gitu. Oke, tetap aja ketika kita sudah punya mimpi, saya punya keberanian untuk melangkah, bukan berarti semuanya jadi gampang-gampang aja, enggak. Justru saya bilang seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Selalu akan ada yang namanya ujian. Selalu, ujian itu akan selalu ada di awal, begitu kita memutuskan untuk mulai dan juga menjelang garis finish akhir. Nah jadi pada saat itu ketika akhirnya saya ya itu kan punya mimpi, terus
harus gimana nih, mau ngapain, mulai dari mana gitu kan. Saya masih nggak tahu harus ngapain, saya nggak tahu harus mulai dari mana, saya masih nggak tahu gimana ya caranya. Ya tapi saya percaya bahwa oke, kalau gitu berarti bertahan aja nggak cukup, saya harus berjuang. Yang saya maksud dengan berjuang berarti saya harus bergerak. Saya harus nggak bisa hanya diam, berharap, dan bersabar. Yang sabar ya, semuanya nanti akan indah pada waktunya. Nggak akan mungkin kalau saya diam aja, saya harus bergerak. Nah jadi situlah akhirnya saya mulai memutuskan untuk mencari pekerjaan dan nggak mau nunggu sampai kelar kuliah baru melakukan satu, ya bekerja. Ya tapi kan again tadi nggak mudah ya. Apalagi ternyata kan saya nggak punya izin kerja di Singapura, cuma punya student pass. Jadi saya benar-benar mulai dari apa yang saya bisa kerjakan, upah harian, kerja bagian brosur di jalan, jadi pelayan restoran, kerja di toko bunga, ya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin banyak orang meremehkan, ya tapi disitulah hidup mengajarkan saya tentang proses, hidup mengajarkan saya tentang kesetiaan, hidup mengajarkan saya bahwa kita tidak boleh mengecilkan kesempatan dan pekerjaan apapun. Gitu. Dalam hidup kita asalkan kita terus setia pada prosesnya, percaya pada prosesnya, ya pada akhirnya kita juga akan bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.